Assalamualaikum. Sebelum ke videonya, kita doakan Kiai Syukron Makmun sehat selalu, amin ya Allah, amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ke videonya. Pemimpin yang bermoral. Alangkah hancurnya negara ini kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tak bermoral. Oleh sebab itu pemerintah, Kiai bicara politik, Kiai, tapi politik Quran, Kiai, ya apa? Kalau minta ayat politik, minta sama saya kasih satu karung. Kalau bicara Islam tidak bicara politik, saya kasih ayat politik satu karung. Kesel saya ini. Lah iya, alangkah indahnya. Innallaha ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Amanah itu jabatan. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR. Serahkan jabatan ini ila ahliya yang profesional. Bagaimana Pak Arifin? Bagus nggak Islam ini? Kesel saya ini. Tapi walau kesel masih tersenyum Pak Arifin, ya. Nggak marah-marah saya, nggak. Ya masih apa? Masih tersenyum saya ini. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara kalian, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. La yajrimannakum sa'na qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu pada satu kelompok, satu kaum, saya mendorong engkau untuk tidak berbuat adil. Karena engkau benci pada kaum itu, sehingga kau tidak berbuat adil. Dilarang oleh Al-Quran. Walaupun musuh, tetap kita berbuat adil kepada musuh. Islam. Maka perlu kita ini sekarang menampakkan peradaban Islam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka saya tampakkan peradaban Islam ini. Inilah peradaban Islam. Anda mau beli, alhamdulillah. Anda tidak beli, alhamdulillah. Wa ma alaina illal balawul mubin. Betul? Betul? Ini saya tawarkan di peradaban Islam. Alangkah indahnya peradaban Islam itu, yang meletakkan hukum manusia depan hukum itu sama. Bukan ahli-ahli hukum dari Amerika Serikat, bukan ahli hukum dari Eropa, bukan ahli hukum dari Jepang, bukan ahli hukum dari Jerman, bukan ahli hukum dari Australia. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mazumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung. Mengapa bingung? Ini anaknya orang besar, anaknya orang berjasa, masa anaknya mau dipotong tangan? Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama sampaikan sama Rasulullah, ini anak yang nyolong, anaknya orang gede, anaknya orang berjasa. Apakah ada hukum selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar usulan Usama ini, Rasulullah berdiri. Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur orang-orang negara-negara sebelum kau dahulu. Mengapa negara itu hancur? Idza saraqa fihim as-sariqu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka semua tutup mulut padahal dan melindunginya. Wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau orang yang nyolong rakyat kecil, dia teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor masih bisa simpang siur di hotel. Masih ada kok. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Ipin kemajuan sudah ada di bidang hukum ini. Tapi masih ada itu. Nah,
Apa sabda Rasulullah ketika itu? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak perlu anak Nabi. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya peradaban Islam dalam pengadilan ini. Tidak ada tebang pilih yang meletakkan manusia depan hukum, sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha. Tapi mendengar pidato saya jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti tamat dari keluar di sini keliru. Kata Nabi, Fatimah nyolong. Loh, ini yang mendengarkan ngantuk ini. Lau. Tidak nyolong Fatimah. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Masih banyak ayat-ayat politik yang lain, Pak. Mayyastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wassul li ra'yati haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Ketika mati sedang menipu rakyat, pemimpin itu haram masuk surga. Subhanallah. Doakan pemimpin-pemimpin yang mati, yang ada ini. Hei pemimpin-pemimpin, saya doakan kau. Jangan mati dulu. Sebelum kau penuhi janji-janjimu ketika kampanye dulu. Penuhi janjimu, kau mati boleh. Kasihan. Kalau dia belum penuhi janjinya, terus mati. Haramat alil jannah. Subhanallah. Hadis politik. Man waliya min amri ummati fasaqtu alaihim fasqub alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pejabat-pejabat pemerintah yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Tapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Setan itu. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit, peras duit rakyat dengan mempersulit urusan itu. Ini bukan politik Islam. Politik Islam kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Barang siapa yang mempersulit urusan umatku, nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Masya Allah. Masih banyak ayat-ayat politik. Saya kira cukup sekian saja. Ya, sebenarnya saya lihat Anda masih antusias betul saja bicara saya ini. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang macam-macam, cuman saya yang kalah. Ya maklumlah. Ini Pak Arifin, engsel saya ini bikinan Jerman. Jadi saya bergerak begini ini, engselnya logam. Bikinan Jerman. Yang asli diambil oleh dokter. Waktu itu saya jatuh. Setelah jatuh saya bawa ke Pondok Pinang, ke Pondok Indah. Di Pondok Indah ada 5 dokter semuanya yang meriksa. Akhirnya kata dokter, ini Pak Kiai, tulang nggak bisa dipakai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi ceramah dari Kiai Haji Syukron Makmun, yang mana beliau menyatakan jangan kita jangan memilih calon RT, calon gubernur, calon presiden itu asal-asalan ya Bapak Ibu. Kita harus harus sebisa mungkin mengetahui karakter sifat orang tersebut, apakah maslahat untuk umat atau enggak ya Bapak Ibu. Oke, kita doakan Kiai Haji Syukron Makmun sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, Allah jaga selalu. Dan tadi beliau menyatakan sedang sakit ya, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Terima kasih.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.